Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala rasulillah ajma'in. Sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ibu Wakil, Bapak Ibu Majelis Guru, seluruh yang hadir yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Pada siang hari ini kita semua bisa hadir mengikuti tugas dan kegiatan kita sebagai guru, yakni acara diseminasi hasil evaluasi dan refleksi guru SMA Negeri 4 Kerinci tahun 2022. Selawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya selanjutnya untuk mempersingkat waktu, mari kita simak kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Dalam hal ini disampaikan oleh Ibu Warga Bagian Kurikulum, yakni Ibu Endrawita SPD MPD. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Mapel, kemudian Bapak Ibu Guru yang sudah hadir dalam acara diseminasi, refleksi, dan evaluasi guru kepada teman sejawat yang kita laksanakan pada hari ini. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu sebagai perwakilan dari Kepala Sekolah, karena berhubung beliau masih di Jambi, kami sangat mengapresiasi kegiatan kita pada hari ini, yaitu diseminasi hasil evaluasi dan refleksi guru kepada teman sejawat, yaitu dengan guru mapel fisika Bu Noprianti, di mana setelah kegiatan di kelas dia bisa merefleksi dan memperbaiki dari proses pembelajaran ini. Kita bisa merefleksi dari hasil refleksi ini, bisa memperbaiki proses pembelajaran kita di kelas, dan hasilnya akan berdampak kepada hasil dari pembelajaran, peningkatan hasil pembelajaran dari siswa itu sendiri. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya di sini saja, bisa berlanjut untuk ke guru mapel-mapel yang lain, bisa kita tularkan, kita diseminasikan, yang manfaatnya sangat besar untuk perbaikan proses pembelajaran kita. Terima kasih kita aturkan kepada Ibu Waka telah menyampaikan kata sambutannya. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, itu pemberi materi yang masalah di sesi hasil. Saya rasa masih ada beberapa hal yang kurang saya pahami dalam memahami karakter peserta didik untuk memformulasikan tujuan pembelajaran. Lalu dalam menyusun bahan, mungkin masih ada beberapa belajar yang belum tersusun dengan baik sehingga sesuai dengan yang akan saya ajarkan di kelas nantinya. Dan kemudian dalam hal pelaksanaan kegiatan pembelajaran, terutama dalam pemanfaatan sumber belajar, dalam mata pelajaran fisika mungkin saya sendiri merasa masih kurang dalam menggunakan alat-alat atau sarana-prasarana, yaitu seperti alat praktikum dalam kegiatan pembelajaran. Jadi saya rasa atau saya harap nanti ke depannya saya bisa melakukan perbaikan dengan lebih banyak lagi memanfaatkan alat-alat dan sarana-prasarana yang ada di sekolah untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan membantu siswa memahami pembelajaran yang ada di kelas nanti. Kemudian selain itu dalam hal penggunaan IT atau teknologi di dalam pembelajaran, ada beberapa hal yang sudah saya lakukan seperti penggunaan video pembelajaran agar siswa lebih mudah memahami hal yang ingin dipelajari. Tetapi dalam proses penilaian saya masih kurang menggunakan pemanfaatan TIK tersebut, contohnya seperti penggunaan Google Form.
Mungkin nanti ke depannya saya akan belajar untuk menggunakan pemanfaatan TIK dalam hal penilaian peserta didik, terutama penilaian kompetensi pengetahuan. Saya rasa itu, dan beberapa kekurangan lainnya akan saya coba lengkapi dan jadikan perbaikan untuk tahun ajaran berikutnya. Dan hal yang saya usahakan dalam hal ini dalam perbaikan adalah belajar serta berdiskusi dengan teman sejawat dalam perbaikan perencanaan pembelajaran saya, serta mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan atau diklat lainnya agar mendapatkan perencanaan pembelajaran yang lebih baik di kemudian hari. 1. Demikianlah paparan hasil evaluasi dan refleksi diri yang telah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi saya dan mungkin Bapak Ibu guru semua. Serta terima kasih atas masukan yang akan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturkan kepada narasumber 1 pertama, Ibu Nofrianti SPD. Selanjutnya mari sama-sama kita dengar lagi dari narasumber kedua, yaitu yang terhormat Pak Bopi Indra Saputra SPD. Pada beliau kami persilakan dengan segala hormat. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Negeri Pak Kerinci yang diwakili oleh Ibu Wakasegulu, yang terhormat Ibu Endrawita. Pada acara diseminasi hasil evaluasi dan refleksi guru Sekolah Negeri Pak Kerinci tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Bopi Indra Saputra SPD, guru mata pelajaran ekonomi, mengajar pada kelas 11 lintas minat MIPA 1, 2, 3, dan 4. Kali ini saya diperkenankan sebagai narasumber untuk menyampaikan hasil evaluasi diri dan refleksi guru pada tahap kegiatan perencanaan pembelajaran. Adapun kendala yang saya hadapi itu pada penyusunan tujuan pembelajaran. Hal ini dikarenakan pemahaman saya terhadap peserta didik saya mengajar itu di kelas MIPA, karena pada tahun pelajaran sebelumnya saya mengajar di kelas 10 jurusan IPS. Jadi ada kendala saya untuk memahami karakter peserta didik saya di kelas 11 MIPA. Jadi dalam hal ini memang agak terkendala saya dalam merumuskan tujuan-tujuan pembelajaran sebagaimana yang tertuang dalam rencana pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran ini ada kendala yang saya hadapi, yaitu dalam strategi pembelajaran. Karena ekonomi itu mata pelajaran yang kontekstual sifatnya. Karena ada materi yang sifatnya harus membawa siswa itu ke lapangan. Contohnya kegiatan pasar. Sementara kegiatan-kegiatan yang saya lakukan selama pembelajaran itu berbasis kelas, tidak berbasis lapangan. Jadi hal ini mungkin akan menjadi acuan bagi saya untuk melakukan kegiatan pembelajaran pada tahun pelajaran berikutnya atau tahun pelajaran 2022-2023 nanti. Saya rasa itu saja yang menjadi evaluasi diri untuk mata pelajaran ekonomi. Terima kasih. Demikianlah hasil diseminasi saya dari guru mata pelajaran ekonomi. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, pemberian materi yang ketiga. Dalam hal ini disampaikan oleh
Bapak Robert SPD MPD. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum. Sebelum saya menyampaikan hasil evaluasi dan refleksi guru Sekolah Negeri Panci, perlu saya perkenalkan, saya nama Robert FIK SPD MPD. Bidang studi yang saya ajarkan yaitu PJOK atau Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Jadi hasil evaluasi untuk dan refleksi guru yang telah saya ajarkan, saya lihat RPP yang telah kita buat, ya seperti di RPP kalau di olahraga kita sudah merencanakan dalam waktu yang sudah ditentukan. Ada tahap pertama pemanasan, kemudian ada latihan inti, kemudian ada pendinginan. Nah, jadi waktu itu misalnya siswa kita berharap jam 7.30 sudah berada di lapangan, tapi kenyataannya masih banyak siswa yang terlambat. Itu kan suatu kendala, ya, kendala. Itu yang pertama. Yang kedua, di lapangan selanjutnya, setelah kita mendengarkan paparan dari materi dari narasumber, kita masuk refleksi dari teman sejawat, hasil evaluasi dari teman sejawat. Dalam hal ini disampaikan oleh Terhormat Ibu Julina SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Baiklah, berdasarkan hasil dari kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu hasil evaluasi dan refleksi guru. Adapun yang disampaikan oleh 3 narasumber kita pada hari ini, berdasarkan dari pengamatan kami, yang memiliki kelemahan masing-masing dan juga ada kelebihannya, di mana di dalam pembelajaran ini pemanfaatan IT, alat dan sarana dan prasarana memang harus diperbanyak di dalam pembelajaran untuk mengembangkan nantinya kemampuan peserta didik yang lebih supaya mereka lebih mengerti dengan apa yang kita paparkan. Kemudian pembelajaran ini kan tidak selalu harus berbasis kelas. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan lingkungan sebagai tempat untuk belajar dan juga bisa memaksimalkan kemampuan dari peserta didik kita. Nah, mengingat kondisi sekarang memang kita dalam kondisi COVID. Nah, untuk jam pembelajaran yang kurang, memang kadang-kadang ketercapaian materi itu tidak bisa terpenuhi sedemikian rupa. Kita harus bisa memanage bagaimana waktu itu bisa untuk ketercapaian materi, walau dengan waktu yang singkat. Nah, mungkin seperti itu. Di masa-masa yang akan datang, pemanfaatan sumber referensi memang harus kita perbanyak, ya, baik dari segi IT maupun dalam hal pembacaan penggunaan perpustakaan. Kita harus mengarahkan siswa supaya mereka bisa memanfaatkan sumber-sumber yang ada di sekolah kita. Mungkin cuma itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah acara diseminasi hasil evaluasi dan refleksi guru pada hari ini. Kami sebagai pewawancara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kerjasama kita, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah sama-sama kita tutup baca hamdalah. Alhamdulillah.